Shalom, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami perlu firman-Mu dalam hidup ini. Karena kami percaya setiap firman yang kami dengar akan memberi kekuatan dalam hidup kami. Kami siap untuk menerima firman. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik, supaya sungguh firman itu jatuh di tanah yang subur, firman itu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul kuat dalam pergumulan dan kesulitan. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Dikatakan demikian, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang bernama Stefanus. Pada hari itu Stefanus sedang menghadapi pergumulan dan kesulitan yang begitu hebat. Bahkan akhirnya Stefanus kehilangan nyawanya. Nah, apa yang dilakukan Stefanus ketika dia menghadapi pergumulan dan kesulitan yang begitu berat? Ada 4 pelajaran yang bisa kita pelajari di dalam bacaan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat 55, yaitu Stefanus menatap ke langit. Dikatakan demikian, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di dalam hidup yang kita jalani, setiap kita bisa mengalami pergumulan dan kesulitan. Setiap orang pergumulan dan kesulitannya bisa berbeda-beda. Orang yang tidak mengenal Tuhan mengalami pergumulan dan kesulitan. Orang yang mengenal Tuhan juga bisa mengalami pergumulan dan kesulitan. Jadi pada dasarnya semua orang mengalami pergumulan dan kesulitan di dalam kehidupan. Ketika kita diizinkan harus menghadapi pergumulan dan kesulitan, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita menghadapi pergumulan dan kesulitan. Ketika Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan dan kesulitan, kalau sikap kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap menyerahkan segala perkara di hadapan Tuhan, saya percaya pada suatu hari Tuhan akan turun tangan menolong kita semua.
Tapi tidak jarang ada orang-orang tertentu ketika diizinkan menghadapi pergumulan dan kesulitan, menyikapinya dengan cara yang salah, mencari jalan keluar di luar Tuhan misalnya, atau jalan keluar yang lain. Kalau sikap kita, sikap yang salah, bukan kita akan menemukan jalan keluar, tetapi justru kita akan mengalami masalah yang baru, bahkan mengalami kehancuran dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini, apapun yang terjadi, masalah, pergumulan, kesulitan yang datang dalam kehidupan, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah, di dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat Stefanus mengalami pergumulan dan kesulitan yang begitu berat. Dia dirajam batu sampai mati. Zaman dahulu, orang yang dirajam batu, dia harus ditanam di dalam tanah. Jadi tanahnya digali, kemudian orangnya ditanam, kira-kira sebatas dada, kemudian dilempari batu. Tujuannya adalah supaya orang ini tidak bisa menghindar. Jadi supaya benar-benar tepat sasaran. Jadi Stefanus dilempari batu, akhirnya Stefanus mengalami kematian yang begitu mengerikan. Saya perkirakan dia berdarah-darah, bahkan tubuhnya bisa hancur. Nah, yang saya perhatikan bahwa Stefanus dengan kondisi seperti itu, dia memilih untuk memandang ke langit daripada dia marah-marah, daripada dia menjerit-jerit. Saudara-saudara, berapa banyak dalam hidup ini, pada waktu kita diizinkan menghadapi pergumulan kesulitan, kita marah-marah kepada Tuhan. Kita merasa tidak terima dengan keadaan itu. Padahal keadaan kita tidak lebih berat dibanding Stefan. Kita nggak lebih berat, tapi kita sering protes kepada Tuhan. Kita nggak lebih berat, kita bisa marah-marah kepada Tuhan. Stefanus yang keadaannya lebih berat, dia memilih untuk diam, bahkan dia memilih untuk melihat ke langit. Karena dia percaya bahwa segala perkara adalah sudah seizin Tuhan terjadi dalam kehidupan. Ayo hari ini, kalau kita yang tidak lebih berat, kita harusnya tetap kuat menghadapi segala perkara. Katakan kepada dirimu, aku harus kuat menghadapi semuanya. Karena aku bukan yang paling berat. Ya, tidak jarang ketika kita menghadapi pergumulan kesulitan, kita merasa itu yang paling berat. Padahal di luar sana ada yang lebih berat. Stefanus lebih berat. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Stefanus kuat menghadapi semuanya? Bahkan harus mati dengan cara yang begitu mengerikan. Dikatakan tadi karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita mau kuat menghadapi apapun dalam hidup ini, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tidak jarang kita tidak kuat menghadapi pergumulan kesulitan karena kita mengandalkan kekuatan kita. Saya percaya kalau dalam hidup ini kita penuh dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita akan kuat menghadapi segala perkara. Sudah jelas contohnya, Stefanus bisa kuat menghadapi semuanya karena dia penuh dengan Roh Kudus. Bahkan Rasul Paulus pun mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Jadi ada kekuatan yang lain yang bekerja dalam diri Paulus, ada kekuatan yang lain yang bekerja dalam diri Stefanus, bukan kekuatannya sendiri. Jadi saya berharap hari ini hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Dan saya percaya dan saya berani jamin kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang kuat menghadapi segala perkara. Bahkan suatu hari kita akan mengalami kemenangan bersama-sama. Saya teringat sebuah kisah sederhana. Ada seseorang yang bernama Arthur Ashe. Dia menjuarai kejuaraan tenis Wimbledon beberapa tahun yang lampau. Tidak banyak orang yang bisa menjuarai kejuaraan tenis yang bergengsi seperti itu. Saat dia menjuarai kejuaraan tenis Wimbledon, teman-temannya datang ke rumah dan mengatakan, Arthur, engkau orang yang hebat, engkau orang yang luar biasa.
Tidak jarang, tidak banyak orang yang bisa menjuarai kejuaraan tenis seperti itu. Ya, ini semua berkat Tuhan katanya. Aku bersyukur kepada Tuhan. Tidak lama kemudian Arthur Ashe mengalami gangguan kesehatan. Semakin hari tubuhnya semakin lemas, kemudian dia coba periksa, ternyata dia kena lever. Keadaan tambah hari tambah buruk, bahkan dia harus transfusi darah. Celakanya ketika transfusi darah, keadaan bukan tambah baik, keadaan malah semakin buruk. Akhirnya dia mencoba periksa ulang, ternyata dia kena virus HIV. Jangan-jangan dari darahnya itulah, dari transfusi darah itulah, kemudian dia tertular virus HIV. Semakin hari keadaannya semakin buruk, kemudian teman-temannya mulai datang lagi ke rumahnya dan berkata, Arthur, engkau orang yang begitu malang. Kenapa engkau nggak bertanya kepada Tuhan? Kenapa harus kamu yang mengalami penyakit yang berat ini? Kenapa kamu nggak protes dan marah-marah kepada Tuhan? Kemudian Arthur melihat teman-temannya dan berkata, tolong dengarkan baik-baik. Di dunia ini ada 50 juta orang yang ingin ikut bertanding di kejuaraan tenis Wimbledon. Dari 50 juta orang kemudian hanya sisa 5 juta orang. Dari 5 juta orang kemudian diadu sana sini hanya sisa 50 orang. Dari 50 orang kemudian diadu lagi hanya sisa 4 orang, itulah disebut dengan semifinal. Dari 4 orang kemudian sisa 2 orang, itu disebut dengan grand final. Dan saya ada di dalamnya. Dan akhirnya dari 2 orang itu diadu kembali. Dan kemudian muncullah seorang juara dunia. Dan saya diizinkan oleh Tuhan menjuarai juara 1 di kejuaraan tenis tersebut. Ketika saya menjadi seorang juara dunia, saya tidak marah kepada Tuhan. Saya enggak protes kepada Tuhan. Kenapa harus aku yang juara? Kenapa harus aku yang memenangkan perlombaan itu? Dan sekarang kalau aku dalam keadaan sakit, sebetulnya tidak layak kalau aku marah dan protes kepada Tuhan. Mempertanyakan kenapa harus aku yang sakit dan mengalami keadaan yang berat itu. Dan akhirnya Arthur Ashe tidak tersembuhkan dan dia meninggal karena penyakit AIDS. Saudara-saudara, tidak jarang dalam hidup ini, kalau kita mengalami sesuatu yang baik, kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Keadaan yang tidak baik atau kurang baik atau mungkin buruk, kita marah-marah kepada Tuhan. Pantaskah itu kita lakukan di hadapan Tuhan? Menurut saya lebih banyak hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita dibanding hal yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebabnya hari ini apapun yang terjadi, jangan marah-marah, nggak perlu protes. Pandang Tuhan di surga, seperti Stefanus. Saya percaya bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Stefanus? Dituliskan dalam ayat 58, yaitu hidup Stefanus menjadi kesaksian. Dikatakan demikian, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa saksi-saksi atau yang melempari Stefanus dengan batu itu melepaskan jubah mereka dan kemudian meletakkan jubahnya ditaruh di depan kaki seorang yang bernama Saulus. Jadi sejarah memperkirakan bahwa tokoh pembunuhan Stefanus itu adalah Saulus. Jadi sutradara pembunuhan Stefanus itu adalah Saulus. Nah, mengapa yang melempari batu ini melepaskan jubahnya? Sejarah menulis supaya mereka bisa melempar dengan bebas. Kalau pakai jubah yang panjang, melemparnya nggak bisa bebas, bisa terhambat, sehingga batunya nggak tepat sasaran. Mungkin juga nggak bisa keras. Jadi mereka lepaskan jubahnya, supaya bisa melempar tepat sasaran, dan lebih keras hantamannya. Jadi sungguh-sungguh Stefanus ini mengalami kematian yang sangat mengerikan.
karena dihantam batu sana sini. Saudara perhatikan, Saulus melihat dari jauh, karena secara menulis dan memperkirakan dia tokoh pembunuhan Stefanus. Dia melihat semua apa yang terjadi. Stefanus berdarah-darah. Mungkin dia berkata, aduh, sakitnya luar biasa. Mungkin Stefanus menangis. Dia menyaksikan itu semua. Dan saya percaya hari itu dia mungkin tertawa, terkekeh-kekeh. Mungkin dia mengatakan rasain dan sebagainya. Karena kita tahu Saulus ini ada banyak membunuh orang Kristen pada zaman itu. Menyiksa banyak orang Kristen, memenjarakan orang Kristen pada zaman. Dan akhirnya di hadapan Saulus, Stefanus mati dengan keadaan yang sangat mengerikan. Singkat cerita, kemudian pada suatu hari, Saulus mengadakan sebuah perjalanan ke sebuah daerah yang bernama Damsyik. Pada waktu dia berjalan di tengah hari, tiba-tiba dia melihat cahaya yang begitu terang. Ini tengah hari, tapi ada cahaya yang bersinar begitu terang. Dia kaget luar biasa, dan kemudian dia menjerit-jerit. Dia mempertanyakan, siapakah engkau? Kemudian ada suara yang mengatakan, aku Tuhan yang kau aniaya. Dan tidak lama kemudian matanya menjadi buta. Pada saat ada suara mengatakan demikian, saya percaya itu suara Tuhan. Aku yang engkau aniaya, pikirannya tersadarkan, siapa yang aku aniaya? Dan salah satunya kemudian dia teringat peristiwa Stefanus yang dirajam batu sampai mati. Memorinya terbuka, melihat Stefanus yang berdarah-darah, mungkin penuh dengan kesakitan. Dan hari itu secara menulis Stefanus bertobat. Kemudian singkat cerita namanya dirubah menjadi Paulus. Dan kemudian Tuhan pakai menjadi seorang rasul yang hebat. Dalam 2 tahun dia menginjil, Asia Kecil dimenangkan bagi Tuhan. Dan 55% kurang lebih kita perjanjian baru yang kita miliki hasil tulisan tangan Rasul Paulus. Dan masih banyak yang Tuhan kerjakan lewat hidupnya. Saudara-saudara, Stefanus sudah mati. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya akhirnya membuat Paulus atau Saulus ini bertobat dan mengenal Tuhan. Saya kadang-kadang pelayanan ke penjara. Pernah berjumpa dengan seorang pembunuh. Dia menangis ingin didoakan supaya Tuhan mengampuni. Dia berkata, aku dikejar-kejar rasa bersalah. Aku seringkali seperti mimpi buruk melihat orang yang aku bunuh. Sama kejadiannya. Saat Saulus melihat Stefanus dirajam batu, wah rasanya dia puas dengan keadaan itu. Tapi saya percaya apa yang dia lihat tidak pernah hilang dari ingatannya, termemori dalam hatinya. Sampai akhirnya perjalanan ke Damsyik, waktu Tuhan berbicara kepadanya, dia ingat peristiwa itu semua. Dan akhirnya lewat peristiwa itu, Saulus bertobat, kemudian dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, saya percaya hari ini tidak jarang kita diizinkan menghadapi hal yang buruk misalnya. Izinkan Tuhan menghadapi keadaan yang tidak baik menurut kita. Masalah, pergumulan, kesulitan, bahkan mungkin sakit penyakit. Tapi saya percaya juga itu diizinkan jangan-jangan suatu hari akan menjadi kesaksian yang hidup bagi semua orang. Seperti yang dialami oleh Stefanus. Seperti saya misalnya, di masa kecil, di masa sekolah hidup saya sangat berat. SMP kelas 2, saya pulang sekolah harus bekerja. SMA, saya harus jualan di sekolah. Karena nggak bisa bayar uang sekolah, harus dipulangkan dari sekolah. Awalnya saya nggak bisa menerima keadaan itu. Punya orang papa yang tidak bertanggung jawab, yang sangat kejam, memukuli anaknya, memukuli mama saya, dan sebagainya. Sakit hati berat saya, nggak bisa menerima kehidupan ini. Tapi suatu hari, saya bisa mensyukuri itu semua. Kenapa? Karena saya dipertemukan dengan orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang sudah nggak punya harapan dengan hidup ini, lalu dengan keputusasaan, kemudian saya bisa bersaksi tentang kehidupan saya. Ternyata
Dia bilang, Bapak lebih berat dibanding saya, tapi Bapak bisa lebih kuat, saya harus bisa lebih kuat. Nah, jelas dituliskan dalam Korintus atau 2 Korintus bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan, jangan-jangan kita dipersiapkan supaya kita punya pengalaman, dan suatu hari hidup kita akan dipakai menjadi alat kemuliaannya, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu sebabnya hari ini kalau kita mengalami keadaan yang buruk, pergumulan dan kesulitan, jangan berkecil hati. Jangan terus meratapi kehidupan dan menangisi kehidupan. Percayalah bahwa apa yang terjadi suatu hari akan menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Stefanus yang sudah kita baca tadi? Yang ketiga dituliskan dalam ayat 59, yaitu Stefanus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dikatakan demikian, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Jadi hari itu Stefanus menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa dia berani menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan? Padahal dia harus menghadapi satu penderitaan yang begitu berat. Berarti Stefanus percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupannya. Percaya dia tidak menuduh Tuhan melakukan yang tidak patut dalam kehidupan. Sebabnya dia berani menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Melalui ayat ini kita bisa belajar. Ketika Tuhan izinkan kita harus menghadapi pergumulan dan kesulitan, kita harus kuat menghadapinya. Kita harus tabah untuk menghadapinya. Kenapa? Karena di balik ujian, suatu hari ada pujian. Kelihatannya Stefanus begitu berat, mati dengan cara yang mengerikan. Itu ujian, tapi saya percaya setelah dia pulang ke surga, dia pasti dapat pujian. Jadi saudara-saudara, seperti Rasul Paulus katakan, hidup ini sementara. Apapun yang terjadi, tetaplah bertahan menghadapi semua. Percaya di balik ujian, nanti ada ujian. Saya teringat tentang Nabi Nuh. Pada suatu hari Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang cukup besar. Allah berkata bahwa suatu hari akan terjadi hujan 40 hari 40 malam dan akan terjadi banjir yang hebat memenuhi bumi. Semua makhluk di dunia atau di bumi ini akan binasa semua. Jadi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera yang besar dengan panjang 135 meter, dengan lebar 22,5 meter, kemudian tingginya 13,5 meter. Dibuat petak-petak 3 lantai, ada kamar-kamarnya. Untuk apa? Untuk memasukkan binatang-binatang di dalamnya. Kemudian dia mulai memberitahu kepada keluarganya bahwa Allah memerintahkan membuat bahtera. Saya percaya tidak semua anggota keluarganya percaya. Malah dia mengatakan mungkin, masa iya sih? Hujan 40 hari 40 malam nggak berhenti. Mana mungkin? Masa iya sih akan semua makhluk di dunia ini meninggal karena air? Akhirnya dia mencoba memberitahu orang-orang sekitarnya, dia malah digila-gilain. Banyak yang nggak percaya. Ya Allah, ya, kemudian dia mulai mengumpulkan bahan-bahan. Dibangun dengan tenaga terbatas. Masih banyak orang mengolok dia, 5 tahun sudah. Dia coba bangun terus. Semua orang berkata, Nuh kamu itu gila. Sudah 5 tahun, mana ada hujan seperti itu. 10 tahun, kamu mau meneruskan, Nuh. Masih percayakah kamu? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Mana hujannya? Diolok-olok orang, itu ujian.
Ujian bagi Nabi Nuh, setiap orang ujiannya berbeda-beda. 50 tahun lewat. Dan saudara tahu, akhirnya Bahtera itu terselesaikan dalam waktu 100 tahun. Saya ulang, 100 tahun. Ini ujian yang begitu panjang, 100 tahun. Coba saya mau tanya kepada semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Adakah engkau mengalami pergumulan kesulitan sampai 100 tahun? Pasti nggak ada. Jadi kita ini belum apa-apa. Dibanding Stefanus, nggak ada bandingannya. Dibanding Nabi Nuh juga nggak ada apa-apa. Kita menghadapi ujian pergumulan. Saya percaya nggak sampai 100 tahun. Ya sudah Tuhan panggil mungkin ya. Jadi itu sebabnya kita ini belum apa-apa. Makanya jangan marah-marah, jangan menggerutu, jangan mengomel. Nabi Nuh jauh lebih lama pergumulannya, kesulitannya, ujiannya 100 tahun. Dan benar setelah Bahtera itu selesai, Allah menggenapi firman-Nya. Hujan 40 hari 40 malam, banjir 150 hari. Nggak main-main. Dan buktinya kalau banjir itu setinggi ya gunung, ya buktinya benar, akhirnya kapal itu atau Bahtera itu terdampar di Gunung Ararat. Dan katanya isunya ditemukan hari-hari. Ya, terdampar di gunung. Betul, berarti memang terjadi banjir yang hebat. Seluruh makhluk di dunia ini mati semua, kecuali yang dimasukkan ke dalam Bahtera. Dan Nabi Nuh baru berani keluar dari Bahtera setelah 370 hari. Tunggu surut, benar-benar, ya mungkin sudah mulai mengering lumpur di sana sini. Ya, Nabi Nuh menghadapi ujian yang tidak ringan, sampai 100 tahun. Jadi hari ini kita ini belum apa-apa, nggak ada apa-apa. Jadi kita hari ini menghadapi ujian, pergumulan, tetap bertahan. Saya percaya ketika kita kuat menghadapi ujian, suatu hari kita akan dapat pujian dari Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Stefanus? Di bagian yang keempat, ayat 60 dikatakan Stefanus mengampuni orang-orang yang bersalah. Dikatakan demikian, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia atau meninggallah Stefanus. Saudara-saudara, kita ini paling susah mengampuni kesalahan orang. Orang ngomong nggak enak aja kita susah mengampuni. Ngomong yang menyakitkan kita susah untuk mengampuni. Belum apa-apa, Stefanus dilempari batu. Coba kalau kita dilempari batu. Dosa batu yang gede, kerikil aja kita bisa tersinggung, nggak marah-marah. Paling susah kita mengampuni kesalahan orang. Bahkan kita lebih mudah untuk ingin membalas dendam. Dan menyimpannya dalam hati kita. Kalau kita berbicara tentang sakit hati, ya, saya percaya semua orang di sekitar kita bisa menyakiti kita. Semua, baik di rumah, baik di pekerjaan, di gereja pun juga bisa. Jadi pada dasarnya semua orang di sekitar kita ini bisa menyakiti kita. Kita menuntut orang lain, tapi kita nggak sadar bahwa diri kita juga bisa menyakiti orang sekitar kita. Dengan apa biasanya orang-orang itu menyakiti kita? Ya biasanya dengan sikapnya. Dengan apa lagi? Dengan perbuatannya, yang paling banyak dengan perkataan. Nah hari ini, kalau saudara disakiti, ya jangan disimpan. Gak ada gunanya, gak ada keuntungannya. Malah merugikan, akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera, bisa susah tidur, apapun jadi nggak enak, mungkin nggak ada nafsu makan, bahkan berkat Tuhan bisa tertutup dalam kehidupan kita semua. Jadi sungguh-sungguh kalau kita ini sedang disakiti dan kita menyimpannya, ingin membalas dendam bahkan, nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada keuntungannya, malah merugikan. Lihat Stefanus, adanya jauh lebih berat, tapi dia berdoa supaya Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka yang sudah melempari batu di dalam kehidupan. Siapa yang melempari batu? Bisa orang yang tidak dikenal pada hari itu, bisa yang dikenal juga. Jadi orang yang menyakiti kita ini bisa orang yang kita kenal, sudah pasti, juga ada orang yang nggak kita kenal, di jalan misalnya. Loh ada yang menjengkelkan, ada yang menyakiti kita, ada. Nah hari ini kalau kita sedang mengalami sakit hati, mengalami kepahitan,
Sekali lagi jangan disimpan. Lepaskan pengampunan. Saya percaya orang yang bisa mengampuni kesalahan orang, hidupnya akan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, bahkan berkat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan. Ayat terakhir, dikatakan dalam Matius pasal 6, ayat 14 dan 15. Matius 6, 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Lepaskan pengampunan supaya Bapa di surga juga mengampuni kesalahan kita. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, katakan Bapa di surga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih setiap firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Bila pelajaran dari kehidupan Stefanus sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kami semua. Beri kami kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan dan kesulitan. Kami percaya kami tidak pernah sendirian menghadapi hidup ini. Ketika kami harus menghadapi ujian, pergumulan dan kesulitan, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Beri kami kemampuan, kesanggupan untuk menghadapi semua. Karena kami percaya gunung ada puncaknya, laut ada dalamnya. Setiap masalah bersama dengan Tuhan pasti ada penyelesaiannya. Berkati kami semua ya Tuhan. Taruh firman-Mu dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.